Ini ada LG juga ini. Alhamdulillah nambah orang. Iya. Kebaca nggak tulisan Pak ini ya? Yang dari KD ini. Kebaca baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Participant can now see your application. Loh, bisa dibaca nggak Bill penanggulangan kejahatan? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Ya, baik. Kita coba diskusikan mengenai penanggulangan kejahatan. Jadi penanggulangan kejahatan itu berarti kejahatan yang ada sekarang itu begitu ke klimaks ya, artinya luar biasa. Nah, kemudian kita berpikir ke depan bagaimana kejahatan yang ada sekarang ini itu dicoba dicegah dan ditanggulangi. Nah, alat penanggulangannya itu menggunakan mediasi penal yang sebagai bagian dari restoratif justice. Ada pemikiran yang muncul dari para ahli hukum pidana, ya. Ketajaman mengenai sanksi pidana, kecilkan dikit, ya. Ketajaman sanksi pidana berbentuk pidana penjara, pidana kurungan yang notabene itu adalah pidana berbentuk perampasan kemerdekaan terhadap seseorang. Jadi seseorang itu direnggut, dirampas kebebasannya, kemudian dengan dijatuhi pidana penjara. Nah, menggunakan mediasi penal berarti ada dua aspek, mediasi ya dan penal. Dimaknai sebagai bagian dari restoratif justice atau sebagai pemulihan keadilan. Keadilan itu yang terkoyak, keadilan yang gagal diwujudkan itu dicoba ditemukan kembali ya melalui model-model diantaranya mediasi penal. Jadi ada ketajaman represifnya suatu penggunaan sarana penal, kemudian digunakan mediasi penal ini yang dimaknai sebagai restoratif justice. Undang-undang, misalnya contoh, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu banyak menggunakan pengurang-pengurang ketajaman dari hukum pidana. Kita lihat, ada tulisan yang sangat bagus dari Pak Prof. Edi O.S. Hiarits ya mengenai hal ini. Enggak banyak. Kita lihat para mahasiswa ya. Ada dasar filosofis pidana. Kenapa pidana itu dulunya dipilih menjadi satu alat untuk menjerakan, untuk mengasingkan, untuk membalas terhadap perilaku perbuatan jahat yang dilakukan oleh pembuatnya, oleh pelakunya, oleh tersangkanya. Kenapa pertanyaan yang muncul itu? Kenapa dulu pilihannya ke sini? Kenapa tidak misalnya contoh orang itu apapun perbuatannya dipidana mati, dibunuh, atau orang itu langsung dimakamkan, dikubur hidup-hidup, atau orang itu dibakar sampai mati, atau dibawa ke lautan dicemplungkan untuk mati? Kenapa itu yang nggak dipilih? Yang dipilih pidana apa ini? Pidana penjara, pidana kurungan, baru kalau sampai sudah mentok maksimalnya digunakanlah pidana mati. Kita lihat pemikiran dari Prof. Edi, poena ad paucos, metus ad omnes perveniat. Ya. Ini mungkin sesuatu yang baru, Bill, buat kamu ini, Bill. Ya. Puna ad paucos, biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain. Ya. Ada istilah seperti itu.
biarkanlah pencuri kuda itu dipidana agar kuda-kuda lain itu tidak dicuri. Maka pelakunya harus dipidana. Ada teori dari Johann Anselm von Feuerbach mengenai teori psikologis juang. Orang itu dipaksa mentalnya, dipaksa batinnya agar tidak melakukan tindak pidana. Karena pelaku tidak pidana dapat diancam dengan pidana. Ini ya. Jadi banyak filosofi mengenai pidana itu. Non alio modo puniatur alicius, quam secundum quod habet condemnation. Seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, mulai genah ya. Kalau yang pertama, biarkanlah hukuman itu dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain untuk tidak berbuat pidana. Seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Mulai ini masuk kepada yang disebut dengan asas keseimbangan antara kualitas perbuatan jahat yang dilakukan dengan pembalasan berupa hukuman yang setimpal, yang selayaknya, yang sepantasnya untuk dijatuhkan. Jadi berat ringannya pidana, jenis pidana yang dipilihkan, dan bagaimana cara melaksanakan menjalankan pidana. Jadi ada strafzoet, strafmat, strafmodus. Hakim pada waktu menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan 3 ini. Jenis pidananya, berat ringannya pidana, dan cara menjalankan pidananya. Itu harus dipilih oleh hakim. Nah, disitulah nanti akan muncul jenis pidananya apa. Oh, untuk kelayakan dari perbuatan yang dilakukan, dia sangat layak untuk dijatuhi pidana penjara. Pertanyaannya, kenapa tidak kurungan, kenapa tidak denda, dan kenapa tidak mati? Kenapa dipilihkan pidana penjara? Karena dianggap sesuai dengan kualitas perbuatan jahatnya. Itu, Bill. Ya. Untuk dipahami ini, makanya dikatakan pembalasan itu setara dengan perbuatan yang dilakukannya. Agar suatu perbuatan itu, suatu putusan itu dinyatakan adil, maka memperbandingkan antara perbuatan dengan pidana. Jangan perbuatannya ringan dipidana yang tinggi. Sebaliknya, perbuatan yang sangat jahat, ya, bahkan perbuatan itu menjadi musuh umat manusia, tapi ternyata dipidana ringan. Yang bagus itu adalah keseimbangan antara perbuatan dengan sanksinya. Ya, contoh kecilnya, Bill, pernah nggak kamu dipidana orang tua, Bill? Masukkan ke kamar mandi, atau dipukul pakai lidi, ya, atau Pak, mungkin, pernah Pak pakai selang Pak. Oh, pakai selang. Itu kan kamu juga akan memikirkan, kok saya nakal misalnya main hujan-hujanan, main air kran, ya. Terus kamu disambit sama papi kamu pakai selang itu. Ya, kan gitu toh, Bil. Antara sakitnya dengan perbuatanmu itu sebanding atau tidak? Mungkin bagi anak, ayah terlalu kejam. Tapi juga sebaliknya, ayah terlalu sayang. Memang kata terlalu itu juga nggak bagus. Yang bagus adalah ayah pengasih dan penyayang. Ayah kejam gitu. Udah gitu. Jadi orang itu bisa menilai. Nah, sama nanti kamu misalnya
Kayaknya sih kamu jadi hakim ini, Bill, kayaknya nih. Ya. Jadi orang tuh bisa menilai, Bill. Kalau kamu sadar, apa sih jenis pidana yang mau saya jatuhkan? Jenis pidana. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Perlu tidak pidana pokok ini ditambah dengan pidana tambahan? Dicabut haknya, dirampas barang-barangnya, diumumkan ya putusan hakim tadi. Ini kan sebuah membangun keseimbangan yang harus kamu terus pelajari. Sehingga mencari satu alasan tuh sama-sama perbuatannya mencuri, tapi kenapa dia 8 bulan? Kenapa dia 2 tahun? Kenapa ada yang dijatuhi pidana 5 tahun? Sama-sama 362 KUHP. Ini yang coba yang dikemukakan, bahwa yang namanya pidana bagaimanapun bentuknya itu sangat jelek pilihan yang diambil. Jadi makanya banyak gerakan-gerakan yang mencoba memperbaharui terhadap sanksi pidana penjara. Banyak gerakan-gerakan di masyarakat yang menghapuskan pidana mati. Kan ada namanya gerakan abolisionis. Gerakan yang mencoba menghapuskan pidana mati. Alasannya kita negara Pancasila. Kemudian kehidupan kalau sudah dicabut tidak akan bisa dikembalikan. Padahal perumus KUHP itu sudah merancang 340 bisa diancam dengan pidana mati. Pelanggaran HAM yang berat bisa diancam dengan pidana mati. Ada pilihan sampai di sana. Ya. Nanti coba kita kembangkan lagi. Pidana pada hakikatnya, esensi dari pidana itu adalah suatu kerugian berupa penderitaan. Suatu kerugian. Sebetulnya orang menjadi orang yang merugi itu orang yang teraniaya. Ya. Walaupun itu, Bill, kamu punya dasar, kamu itu pantas dipidana penjara 5 tahun. Menurut subjektivitas akal, budi, dan hati nuraninya Bill, UN, atau yang lainnya, LG, dan seterusnya, ada satu pertimbangan yang pakai nurani. Masa sih dia hanya mencuri singkong 1 karung, kemudian dipidana dengan berat, misalnya gitu. Ini Pak Heni kan sedang mempelajari mengenai Cepalo, Kuntara Raja Niti, Kuntara Raja Asu yang berlaku di dalam hukum pidana adat Lampung. Ada satu misalnya pengaturan. Seorang laki-laki dewasa dilarang tiduran dengan tengkurap di sebuah gardu ronda yang di sampingnya itu tempat perempuan, tempat ibu-ibu dan para gadis lewat. Ini ada. Seorang laki-laki dilarang berdiri di tepian WC perempuan. Kalian mendengar tidak? Halo? Mendengar kan yang Pak ini katakan? Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Dengar, Pak. Tepian WC, Pak. Iya. Jadi WC-nya dulu saya gambarkan, WC-nya orang Lampung dulu itu di pinggir sungai. Ya. Makanya ada aturan seorang laki-laki dilarang berdiri di tepian kakus yang diisi oleh perempuan. Dan sebaliknya, perempuan juga dilarang berdiri di tepian kakus yang menjadi WC-nya laki-laki. Itu ada beberapa perbuatan seperti itu yang dilarang. Ya. Entah nanti sanksinya dijatuhi denda,
ya, atau apapun bentuk perbuatannya. Ya. Contoh, dilarang mencuri buah-buahan, dilarang melarikan anak gadis, dilarang melarikan perempuan untuk dinikahi. Pidana yang dijatuhkan tidak pidana seperti KUHP yang pilihannya kalau nggak mati, penjara, kurungan, denda, atau pidana tambahan. Memang lain ya. Kalau saya amati adalah bahwa pelaku dalam kejahatan ini itu dibuat orang itu menjadi malu, menjadi tercela. Tapi tidak menjadi membalas dendam terhadap pengambil putusan. Ya kan memang kalau seorang laki-laki tidur tengkurap di siang hari di gardu, sementara itu tempat jalannya perempuan atau anak gadis lewat, ya wajar. Ya, wajar kalau pelakunya itu dapat sanksi pidana. Contoh lagi, dia melihat perempuan lagi hamil, kemudian laki-laki ini dengan sengaja menepuk perutnya. Nah, gitu, menepuk perutnya. Itu kan sebetulnya maknanya adalah si laki-laki itu menghina terhadap kehamilan si perempuan tadi. Itu. Jadi pidananya itu lebih cenderung kepada pidana denda atau mengembalikan kepada esensi adatnya. Bahkan kalau dia membunuh, itu ganti dia dibunuh. Itu hukum adat Lampung. Meskipun dalam berlalunya, dalam berjalannya waktu, sanksi ini tidak lagi dilakukan. Tapi aslinya dari Cepalo 12, orang yang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain itu sanksinya hanya satu, yaitu membunuh terhadap pelakunya. Ya. Oke, nanti kita ini ya. Nah, pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Kendati pun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dengan adanya penjatuhan pidana agar orang itu tidak mengulangi perbuatannya. Ini makna filosofis dari pidana. Ya. Kalau tadi filosofis pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Kendati pun demikian, meskipun demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral. Ada semacam edukasi moral yang dimunculkan. Berarti kalau kita menggunakan teori pemidanaan, itu kan ada teori yang absolut, relatif, dan gabungan. Atau teori pembalasan, teori tujuan, dan gabungan. Kan begitu. Berarti tidak serta-merta bahwa pembalasan itu untuk memenuhi pembalasan. Tidak. Tetapi agar dipenuhinya tujuan, dia tidak lagi mengulangi perbuatannya, alias kapok, alias jera untuk berbuat itu lagi. Contoh, nah, makanya menjadi sebuah kegagalan. Pelaku tidak pidana kekerasan seksual, baik terhadap sesama jenis, terhadap anak maupun terhadap lawan jenis. Ya, lawan jenis. Kenapa orang itu mengulang lagi? Padahal pidana yang dijatuhkan dianggap sudah cukup berat. Kemudian di pidana berat pun orang itu masih mengulangi lagi. Akhirnya dimunculkanlah yang namanya penjatuhan pidana pengebiri kimiawi. Jadi di kelamin laki-lakinya itu disuntik dengan bahan kimia agar tidak bisa menjadi
barang yang efektif bisa dilakukan terhadap perbuatan kekerasan seksualnya tadi. Ini menjadi sebuah, oh ternyata pidana penjara kurungan itu tidak efektif, tidak bermanfaat, tidak menghasilkan apa yang diinginkan oleh hakim penjatuh pidana tadi. Ternyata dia masih bisa mengulang lagi. Makanya dipikirkan, oh kalau gitu di penisnya disuntik saja dengan kebiri kimiawi. Begitu dirancang mengenai ini, yang geger bukannya ahli hukum, dokter. Oh, saya nggak mau melaksanakan putusan pengadilan itu. Karena itu menyalahi dari sumpah dokter yang harusnya sakit disehatkan. Ini dari sehat disakitkan. Kadang-kadang dokter juga aneh-aneh itu ya. Agar kita itu bisa mencegah, menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku pedofilia. Ya, pedofilia itu kan kejahatan seksual terhadap anak-anak itu. Kok malah tidak mau? Untung masing-masing mendingan disuntik kebiri. Bagaimana kalau hukuman yang dipilih pada waktu itu adalah potong alat kelaminnya? Iya, kalau kan gitu, Bil. Harusnya kan yang digunakan melakukan kejahatan itu kan barang itu toh. Nah, kalau barang itu nggak ada, dia nggak akan bisa. Sebetulnya ya efektif. Bagaimana kalau kejahatan itu terhadap korban misalnya 8 anak-anak yang kemarin di Jakarta, di Bali itu. Ya harusnya, atau katanya apa, guru ngaji di Panjang itu menuju Tarahan itu. Katanya ada belasan anak-anak yang pernah dicabuli sama dia itu. Mestinya kalau mengitu harusnya adalah lebih efektif dari potong kebiri kimiawi. Itu kan hanya ada jangka waktu. Kalau obatnya sudah tidak bereaksi efektif, ya dia akan kembali lagi. Nah, memang kalau bersifat permanen, ya itu. Kalau pelaku kejahatan sudah nggak bisa dipidana kurungan, penjara, ya pidana mati itulah sebagai satu-satunya pidana yang dipandang paling efektif itu. Tapi sekali lagi, pemikiran-pemikiran itu kan pemikiran liar. Banyak orang yang melihat dari sisi HAM, dari sisi yang lain. Nah, kalau dia sudah melakukan kejahatan, kenapa enggak orang itu melihat ada pelanggaran HAM? Kenapa pada waktu negara melakukan tindakannya itu dipandang melakukan pelanggaran HAM? Ini kan kalau Pak Heni ya eksekusi potong kelaminnya saja, lebih efektif itu. Ya kan, Bill? Mudah-mudahan nanti kamu menjadi hakim sudah diberikan ruang yang lebih luas ya untuk pemilihan jenis pidana. Berikutnya, perubahan paradigma hukum pidana. Ada pergeseran, paradigm shifting, pergeseran paradigma. Bahkan beringsutnya paradigma, bahkan berubahnya paradigma. Penegakan hukum itu dulunya aslinya adalah preventif, preemptif, kemudian menuju represif. Sekarang penegakan hukum itu cenderung represif. Kita lihat, keadilan retributif menjadi keadilan korektif. Keadilan yang bersifat pembalasan, retributif, itu berubah menjadi keadilan yang bersifat korektif. Mengoreksi, ya, melakukan penilaian. Apa nanti menggunakan ukurannya? Apakah ukuran dari suatu hukum dari lembaga, organisasi atau negara yang beradab ataukah bagaimana? Ya. Kemudian keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Ini mulai, Bill. Jadi ada pergeseran yang begitu tajamnya. Ya, pidana itu memang ada suatu pembahasan yang menurut Pak ini adalah anti logika. Penjahat itu dimusuhi, tapi sekaligus dikasihi. Dimusuhi masyarakat, tapi dikasihi oleh aparat penegak hukum. Begitu banyaknya hak-hak yang diatur di dalam hukum acara pidana kita. Ya, begitu banyaknya. Bahkan sampai
boleh mengajukan pra-peradilan. Bahkan dalam putusan berhak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan pidana. Bahkan mau membebaskan dirinya dari tuntutan pidana. Makanya paling enak itu sebetulnya penjahat. Susah payahnya ahli hukum itu untuk keenakan penjahat. Ya kan? Coba, apa salahnya keadilan retributif kemudian diganti menjadi keadilan yang bersifat korektif, keadilan yang bersifat rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Sampai ada penelitian tesis ya, penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Apa ora tambah gila, tambah gendeng. Jadi semua pelaku kejahatan itu semuanya dienakkan oleh hukum. Dalam hukum pidana bersifat material maupun formil. Ya. Aparat tidak boleh melakukan pemukulan atau pengakuan pada waktu itu. Cukup dengan keterangan terdakwa. Kita lihat. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan menandakan sifat dari pidana itu sendiri. Apakah bersifat deterrence, retributif, ataukah rehabilitatif. Berat ringannya pidana. Semakin berat dianggap sebagai putusan yang tidak bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Tapi menjadi putusan yang sangat represif. Bahkan dikatakan sangat represif. Bersifat merusak, bersifat menumpas, bersifat menghancurkan terhadap pelaku tindak pidana. Luar biasa ya. Kajian-kajian kemanusiaannya seperti lama-kelamaan yang namanya terpidana itu adalah sekelompok orang yang memiliki status sosial yang istimewa. Bisa jadi begitu. Kita ini kayak orang tolol di hadapan pelaku kejahatan. Kalau kita tidak menerapkan pidana yang ringan, kita dianggap sebagai bagian dari kekejaman menggunakan sarana pidana. Kalau hakim ke depan nanti tidak menjatuhkan pidana yang ringan atau pidana yang seimbang, dianggap sebagai hakim yang zolim terhadap terpidana. Saya tidak tahu kapan ini berhenti. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, tahun 1981, itu gerakan-gerakan untuk menempatkan para pelaku tidak pidana ke tempat yang lebih terhormat, ke tempat yang lebih mudah, tempat yang lebih ringan. Semuanya jadi enak. Jangan dimasukkan ke maksimum security yang lama. Segera dipindah ke medium security, dipindah kepada minimum security agar segera bisa dilepaskan, bisa dibebaskan dari pidana. Itu luar biasa. Ini perlu dipikirkan UN, LG kepada Bill kemana Bill? Kok ngilang ini? Oh Mbak Rafika, Donna datang lagi. Terima kasih Mbak Donna, Mbak Rafika tadi orang kedua. Mbak Siti Zunita Zulfiana. Tadi Pak ini nunggu, jadi ada gunanya juga ya, Bill? Iya, dari tadi Pak ini nunggu. Kok kayak zaman taman siswa, Ki Hajar Dewantoro nyari murid. Pak ini tadi tuh memindahkan kuliah. Karena di jam 11 itu ada 3 kegiatan. Kalau kalian nanti datang ke pasca itu sudah ada ruangan Prof. Kadri Husin, Prof. Wahyu Sasongko, Prof. Haidir Anwar. Jadi nama ruangan kalian kuliah itu udah dikasih nama. Dulu hanya R1, R2, R3. Sekarang sudah punya nama. Nah hari ini nama sudah diberikan, kedepannya nama itu menjadi panggilan. Jadi kalau kalian memanggil, Bill kita kuliah di mana? Di ruang Prof. Kadri Husin. Nah, gitu. Di ruang mana, Bill? Di ruang Prof. Wahyu Sasongko. Nah, gitu. Jadi nanti ke depan gitu. Tapi penentuannya tadi saya paling lupa.
Karena di jam 11 itu Pak ini menghadiri peresmian pemberian nama ruang kuliah, seminar S1, kuliah S1. Makanya tadi yang kuliahnya saya geser menjadi 12:30, berakhir jam 2 kurang 4 menit. Pak ini buru-buru masuk ke sini, yang ada cuman Bill sama Dona. Ya, Billnya pakai video, pakai gambar dia, Donanya sendirian, ketakutan dia. Takut ada yang menemani Bill, makanya dia keluar. Oh, ternyata mati lampu. Terus digantikan Mbak Rafika. Mas Bill muncul lagi. Sekarang ada Mbak Siti, ada Mbak Dona kembali, ada Elkidia. Alhamdulillah. Ini siapa? Oh, Yuen. Yuen kok berubah jadi kucing? Yuen? Wah, kamu ini menakutkan aja loh. Kucingmu aja. Oke, ada. Berubah lagi. Kamu ini Catwoman apa Catman ini? Catwoman itu. Itu ada dua. Iya, oke. Alhamdulillah ya. Senang Pak ini kalau punya murid. Saya membayangkan kalau suatu saat saya nggak punya murid, ngajar, berarti jangan-jangan sudah tidak dibutuhkannya guru ya, para dosen itu ya. Iya, ke depan kan katanya dengan revolusi industri yang 4.0, mungkin nanti 5, 6.0, semakin tidak dibutuhkan ruang kuliah. Ini sebetulnya barokah dari Tuhan loh. Pak Menteri mendorong untuk di belakangnya revolusi industri 4.0 itu semakin mengurangi ruangan kuliah. Kuliah bisa di mana-mana. Sebetulnya menurut Pak ini juga efektif. Kalian di rumah, ya mestinya ya harus dikurangi SPP-nya, ya kan tidak perlu menyewa. Dona kalau mendengar dikurangi SPP-nya langsung ketawa dia. Iya, dan saya juga sependapat, dan di masa pandemi ini ya dikurangi UKT-nya gitu ya. Dari bayar berapa, 6 apa 7 itu ya, atau 6,5 itu dikurangi itu. Ya, tapi kita sebagai dosen biasa ya nggak bisa. Ya. Terus kemudian harusnya ditambahkan juga kepada dosennya itu subsidi, beli kuota, itu harusnya ada. Pak ini tadi ngajar dan seminar di pasca di ruang Pak Eni. Masa dalam satu kali sesi putus wifi-nya itu sampai 3-4 kali. Gimana sih? Ya. Kok sama semakin nggak beres gitu ya. Padahal menjelang di akhir tahun ini, alhamdulillah yang benar-benar tinggal 2 kali kuliah itu. Pak ini udah bosen sih ngeliatin wajah Dona, wajah Rafika, wajah Elki tambah mumet saya. Udah bosen saya lihat. Apa mah? Komentar istri saya nggak enak. Wong bosen kok dicari-cari gitu ya. Perempuan memang dibela perempuan itu memang wajar gitu ya. Oke ya, nggak apa-apa lah. Kamu L dibela ibumu L. Oke ya. Oke, tadi sudah berat ringannya. Jadi kita selalu ingat ya, yang namanya hakim pada waktu mengambil putusan itu selalu mempertimbangkan 3 aspek. Strafsur, strafmat, strafmodus. Jangan sampai lupa. Ya, mudah-mudahan kalian yang yang diterima ujian kemarin berbasis komputernya ini lanjut terus. Mudah-mudahan jadi hakim yang baik ya. Ya paling tidak kita, yang saya tahu hanya si Bill yang tahu kalau dia daftar kehakiman. Kamu apa? Hakim. Yang lainnya Pak ini belum tahu. Ini memang kita doakan untuk Bill ya. Dan jadi hakim. Saya bayangin kalau Bill jadi besok hakim, kayaknya kok galak, wajahnya serem itu. Wah, agak serem. Mana Bill-nya ini? Bill-nya ngilang. Kalau ngilang kita omongin aja terus dia, biar kegatelan dia. Ya kepanasan. Oh masih. Masih ya Bill gitu ya. Doa Pak ini ya Bill untuk kamu, mudah-mudahan jadi hakim ya Bill. Oke, berikutnya kita lihat elemen pemidanaan. Dari HLE Hartz,
Richard Singer, dan Martin Gardner. Kita coba lihat itu. Ada 5 elemen, 5 unsur dalam pemidanaan. Ini saya kecilkan biar bisa kebaca semuanya. Kita lihat. Pemidanaan adalah penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Pidana dan pemidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum. Iya. Harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pemidanaan. Ini yang belum, ini yang sulit. Pemidanaan harus itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan. Iya. Berarti tidak boleh ada joki. Tidak ada boleh pengganti. Kemudian pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Seharusnya tidak dipaksakan. Karena itu adalah sebuah proses. Kalau dia terbukti nakal, jahat, melakukan perbuatan terlarang atau dilarang, ya memang harus dijatuhi oleh pidana. Saya nggak sepakat kalau itu dipaksakan. Wong hakim selama ini menjatuhkan pidana juga tidak dalam kondisi terpaksa kan, Bil? Nah, tidak terpaksa hakim itu. Malah dengan senang hati. Semakin mendekati hari putusan tuh hakim itu punya senang hati. Kecuali kalau dia menggunakan banyak hati nuraninya. Seperti Prof. Wuryatno dari Semarang. Saat dia mengeksekusi, mau memutuskan pidana terhadap Kusni Kasdit. Kusni Kasdit itu pelaku kejahatan yang mulai dari Jakarta, seluruh Pantura, seluruh termasuk Jawa Tengah itu pernah menjadi korban kejahatan dia. Bahkan termasuk pembunuhan, ya, termasuk kekerasan dan seterusnya. Pada waktu Pak Wuryanto itu menjadi hakim, selama 3 hari dipikirkan, ya, dia beribadah, menguatkan dengan sholatnya, kedekatan dengan Tuhannya. Mana yang dipilih, seumur hidup ataukah pidana mati? Itu sampai seperti itu, Bil. Jadi besok kalau kamu jadi hakim tuh hati-hati. Sebetulnya tidak hanya satu putusan ini. Semua putusan itu harus ada kedekatan kamu dengan Tuhanmu. Makanya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kamu tuh nanti kalau jadi hakim, Bil, mewakili, merepresentasi hak Tuhan ke dalam pemikiran hakim. Berarti Bil nanti jadi Tuhan itu nanti, Pak. Ini bahaya nih. Tuhan. Hati-hati ya, Bil. Nah ini. Nah, yang terakhir saya ulangi lagi, pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sebenarnya ya pidana itu dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum. Kalau dia nggak punya kewenangan, tidak boleh menjatuhkan pidana. Makanya sebetulnya ini juga melawan yang namanya Eigenrichting, perbuatan main hakim sendiri. Elemen dari ini. Oke. Nah, pemidanaan dalam masyarakat modern oleh Wesley Krach, gitu ya. Pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti. Nah, artinya tidak sukarela. Dipahami oleh orang yang akan menerima pidana itu. Ya. Apakah nanti dia menjadikan dia semakin ikhlas menerima pidana dia? Karena memang dari perbuatan dia. Kalau pelaku itu menyadari bahwa perbuatannya itu perbuatan yang salah, salah itu di mata Tuhan dia harus menerima dosa, di mata masyarakat dia harus dipertanggungjawabkan, maka ada pembalasan. Nah, pembalasannya itu harusnya dia terima dengan senang hati, dengan kegembiraan, dengan keceriaan. Karena apa? Karena dia akan membayar hutang atas perbuatan jahat yang pernah dia lakukan. Dengan apa? Menjalani sampai selesai masa pidananya. Itu yang seharusnya dilakukan. Pada waktu dia sudah menerima, sudah selesai menjalankannya, dia menjadi cerah. Dia menjadi takut untuk mengulang atau berbuat tindak pidana yang lain. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Karena sudah pernah diingatkan melalui Tuhan yang diwakilkan kepada Bill Clinton.
bahwa dia dinyatakan bersalah. Itu Bill. Iya. Ya. Yang kedua, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana. Dari seluruh tahapan, seluruh subbagian, penyidikan, penuntutan, pengadilan, sampai dengan pemasyarakatan, semua mengarah itu. Ya. Mereka yang mereka lakukan, semuanya mengarah untuk pemidanaan itu. Menjadi aneh, polisi mengatakan ini perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang melanggar perbuatan yang dilarang, tapi menurut jaksa, tidak. Makanya kasus siapa? Feliana itu. Ya, mudah-mudahan hari ini kalau nggak salah putusannya itu ya. Makanya ada sesuatu yang kadang-kadang aneh. Seorang istri memarahi suaminya yang pulang sering bermabuk-mabukan, yang suka marah, ganti dimarahi sama istri. Kok dinyatakan salah? Begitu didesak oleh masyarakat, terutama oleh kaum milenial, yang mendambakan bahwa proses hukum itu harus benar, harus netral, harus jujur, harus amanah. Makanya dilakukan pemeriksaan oleh petinggi kepolisian, petinggi kejaksaan, mengoreksi itu. Konsekuensinya adalah katanya 8 pejabat penyidik yang akan diskorsing. Ya. Banyak jaksa ini yang dinyatakan bersalah. Karena proses itu kan ada pra penuntutan sampai yang namanya itu, sampai penunjukan jaksa untuk melakukan penuntutan. Itu banyak. Aneh kan? Wong seorang istri Kak memarahi suaminya yang seperti itu, yang nggak punya tanggung jawab, nggak pernah menafkahi. Pada waktu memarahi suami masa dilaporkan? Loh, yang gendeng siapa? Yang gendeng istrinya atau gendeng suaminya? Ya alangkah tololnya suami itu jelas melaporkan perbuatan yang jelas-jelas akan salah, jelas-jelas akan dinyatakan sesat. Kenapa dia melaporkan? Untung Tuhan bersama yang perempuannya si Feliana. Mungkin dia pikirkan mudah-mudahan setan bersama saya untuk mendampingi perkara ini sampai dengan memutus pidana terhadap istri saya. Inilah yang namanya proses peradilan yang kadang-kadang aneh. Kok nggak mengikuti yang namanya logika rasionalismenya dari logikanya masyarakat. Aneh. Untung keadilan tetap diberikan. Tapi juga jangan salah ya. Masih banyak mencibir terhadap perempuan itu. Seakan perempuan itu mengalahkan terhadap hegemoni laki-laki sebagai seorang suami. Loh kok itu ya tambah aneh-aneh yang mendukung ini loh. Memang dunia ini sudah dunia di akhir zaman atau apa? Isi kepala orang seakan terbolak-balik antara yang benar dengan yang salah. Mudah-mudahan nanti Bill dan murid-murid yang lain bisa tetap yang namanya membangun perkara itu, mengawal perkara itu dalam kondisi yang logis, yang logikanya bermain, yang rasional, ya, yang menggunakan kecerdasan otakmu, kecerdasan hatimu dalam memutus suatu perkara. Jangan memalukan Pak ini ya Bill. Nanti kalau sudah jadi hakim itu malunya Pak Heni. Seakan-akan kamu nggak pernah diajarkan Pak Heni, diajarkan dosen yang lain mengenai bagaimana menjadi seorang hakim yang jujur, yang amanah, yang yang mulia di mata Tuhan dan di mata masyarakat. Makanya nanti rajin-rajin ke gereja Bill. Jangan ke gerejamu kamu pindah ke kafe, ke karaoke. Jangan kamu pindahkan gerejamu ke tempat-tempat yang maksiat. Loh, namanya orang selalu ngomong kan, loh gereja atau masjid itu kan bisa di mana-mana. Termasuk di karaoke saya juga bisa beribadah kepada Tuhan saya gitu. Ya beribadahnya ya mungkin sedikit tipis yang banyak maksiatnya. Ya janganlah seperti itu. Jangan suka mengeluarkan pernyataan yang aneh-aneh yang kadang-kadang logika tidak bermain.
lebih bagus menjadi orang yang biasa-biasa saja, Bill. Tidak perlu menjadi orang yang cerdas-cerdas amat. Orang kecerdasan kadang-kadang malah keblasuk, salah jalan. Ya. Orang sok pinter, sok pede juga kadang-kadang salah jalan kan, Bill. Sudah 40 kilo baru kembali lagi. Kayak salah ini. Saya mau ke Pekalongan tapi kok malah jalurnya masuk ke Ambarawa Magelang. Itu salah, Bill. Nah, gitu misalnya begitu. Kamu mau ketemu dengan Dewi Lanjar di Pekalongan, di pantai Pekalongan Utara itu, Bill. Kemudian ternyata kamu salah, ya nggak akan ketemu dengan Dewi Lanjar gitu. Yang ketemu itu papamu apa kamu, Bill, waktu itu? Yang pengen ketemu Dewi Lanjar. Ya. Dewi Lanjar itu Nyi Roro Kidulnya pesisir utara. Ya. Ada kalanya ada orang yang ke situ yang salah jalan, Bill. Yang jalan ke kanan itu sebetulnya jalan kebaikan. Jalan ke kiri untuk amek pesugihan. Amek pesugihan itu mengambil cara cepat menjadi sugih tapi dengan cara yang tidak wajar. Nah, itu, Bill. Kalau kamu mau tahu, kamu pernah main ke pantai Pekalongan itu sebetulnya yang kamu datengin itulah pantainya Nyi Lanjar di Pekalongan itu. Tapi nggak dapat ya, Bill? Ketemu nggak, Bill? Dia berbaju kuning, Bill. Nggak ada ya, Foto aja, foto aja Pak. Lanjut langsung. Oh, foto aja lanjut. Ya. Nah, kemudian ya, saya ulang lagi, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi. Tidak perlu berburu-buru berevolusi. Berevolusi, pelan. Kemudian jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Itu yang tadi Pak Anies singgung. Ada keseimbangan, keadilan antara kualitas perbuatan dengan kualitas pidananya. Jangan jomplang. Ya, jangan sampai salah. Kalau yang ngasih sedikit, pidananya tinggi. Kalau yang ngasih sedang-sedang, pidananya juga sedang-sedang. Yang ngasih tinggi, pidananya anjlok sampai ke bawah. Ya, jangan seperti itulah. Seakan-akan transaksional itu menjadikan sebuah kesahan dari perbuatan hakim, jaksa, atau penyidik. Semakin banyak sogokannya, punglinya, dipilihkanlah pasal yang mengancam pidana terendah dari berbagai pasal yang bisa dipilihkan untuk perkara itu. Nah, tegasnya ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri. Ya, culpae puna par estu. Hukuman harus timpal dengan kejahatannya. Setimpal itu ya sebalasan. Tapi yang seimbang. Ya. Makanya kalau di dalam prinsip agama kamu kan ada waktu kamu dipukul pipi kanan, serahkanlah pipi kirimu gitu. Kan gitu, Bil. Ada itu. Itu artinya keadilan. Jangan diterjemahkan menjadi kekonyolan. Ya kalau dipukul kaki dipukul pipi kanan ya kita membalas pipi kanan, bukan begitu. Bukan ngawur begitu, tapi itu adalah keseimbangan agar terjadi keseimbangan antara ini dengan pihak ini, ya. Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi. Ya, betul. Antara KUHP dengan RUKUHP itu terjadi reformasi yang luar biasa. Banyak pidana yang tidak diatur di dalam KUHP itu akan dimunculkan dalam RUU KUHP. Mudah-mudahan Desember ini diundangkan. Ya, mudah-mudahan. Saya optimis meskipun ada halangan terjal ini. Ya. Tapi kemarin begitu MK memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, waduh, saya agak sedikit berat hati. Karena apa? Mempengaruhi terhadap fokus DPR RI bersama pemerintah untuk mengundangkan RUU KUHP. Sekarang ini pemerintah kan lagi gupek ibaratnya. Udah menjelang tutup akhir tahun, kemudian demo mengenai UMR, UMP di mana-mana, pusing pemerintah. Konon katanya tidak boleh memberikan kenaikan gaji, upahnya itu karena melanggar undang-undang. Ya undang-undangnya udah jelas dikatakan inkonstitusional, kan udah nggak berlaku. Uji formalnya itu menunjukkan bahwa secara materi sudah nggak berlaku lagi.
Berarti kita kembali kepada undang-undang yang lama yang membolehkan adanya kenaikan UMP dan UMR itu. Mudah-mudahan lah atas putusan MK ini menjadi berkah barokahnya para warga kita, warga negara kita ya, yang bekerja di perusahaan swasta, UMR itu. Menjadi reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai simbol mengenai sumber untuk perbandingan hukum. Ya. Community Service Order, perintah untuk menjalankan pelayan publik. Mudah-mudahan lah ya, akan semakin bagus pemilihan terhadap jenis dan berat ringannya pidana. Kemudian yang keempat, sejumlah pemidanan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi. Sebetulnya yang dilakukan sekarang sudah ada, yang namanya wasmat dan waskat, tapi tidak efektif berlaku. Kan pernah mendengar ya, wasmat, ya pengawas dan pengamat, ya, hakim wasmat sebetulnya. Tapi dia juga melakukan waskat kan gitu. Hakim pengawas dan hakim pengamat itu harusnya memantau sampai seberapa jauh putusan yang dia jatuhkan itu. Apakah dipenuhi tidak di dalam proses warga tersangka itu atau terpidana itu menjalani masa pidananya. Itu harusnya dipantau oleh hakim wasmat itu. Tapi kan sekarang kita juga nggak yakin bahwa hakim itu akan terus memantau sampai berakhirnya masa pidananya, sampai keluarnya dari lembaga pemasyarakatan, atau dia diberikan yang namanya pembebasan bersyarat. Kan seperti itu. Kebanyakan jangankan dievaluasi, ya. Dilihatin aja nggak pernah lagi. Nah, nanti mudah-mudahan dalam pembaharuan KUHAP akan semakin tegas pengaturan mengenai hakim wasmat. Apakah pemidanaan yang ditekan perlu direformasi menuju perbaikan? Berubahnya masyarakat, bergeraknya masyarakat, ubi societas ibi ius. Hukum itu berubah mengikuti perubahan masyarakat. Yang dulu mungkin pidana yang dipilihkan itu paling tepat, paling bagus. Di periode 2020-2021 menunjukkan evaluasi bahwa pidana penjara harus segera dieliminasi. Digantikan dengan pidana yang lebih bermartabat, memuliakan orang. Kembali lagi perlakuan hukum terhadap narapidana, terpidana itu sungguh luar biasa. Kemudian pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. Ya, ini sebagai pidana sebagai alternatif ya. Memang dorongan ke depan tidak lagi menerapkan pidana penjara dan pidana kurungan. Orang semakin cenderung menerapkan pidana denda sebagai alternatif, tapi nanti lama-lama bukan sebagai alternatif, tetapi menjadi satu pilihan utama untuk diambil. Saya memahami itu. Ya. Koreksi perhatian terhadap lembaga pidana penjara itu juga akan tergantikan di antaranya pidana denda. Dulu mungkin pidana denda itu dicurigai untuk mengakomodir kepentingan orang kaya. Karena yang bisa membayar denda adalah orang yang mampu, ya, yang memiliki harta benda. Bagaimana terhadap orang kecil, orang yang hina papa, yang tidak memiliki apa-apa? Tentunya tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang berhasil kehidupannya. Maka dikatakan pidana denda dipandang sebagai alternatif. Tapi kecenderungannya akan menjadi pidana utama ke depannya. Dia tidak menyebabkan stigmatisasi. Ya, begitu dia membayar selesai. Tidak seperti orang ditempatkan di kurungan maupun di pidana penjara yang menjadikan orang ada cap jahat. Ada proses pemberian cap jahat terhadap pelakunya. Yang kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. Iya. Ya.
Seperti kasusnya pemilik Antv, pemilik apa ini? Kan ada TV yang bagus itu. Ya. Dari keluarga Bakri, suaminya, istrinya. TV One, Pak. Hah? TV One. Oh ya, TV One, ya TV One. Siapa Nirwan Bakri apa sama? Anaknya Abu Rizal Bakri itu loh. Sama Ardi. Oh, Ardi Bakri, ya, Ardi Bakri dan istrinya siapa Bill? Istrinya Bill? Nia Ramadhani, Pak, narkoba, Pak. Wah, mantep Bill apal. Don. Bill Clinton apal Don mengenai Nia Ramadhani Don. Wah, kacau ini Don. Nggak apa-apa ya Bill. Nia Ramadhani. Orang model begitu seharusnya ke depan tidak perlu menjalani masa pidana. Jatuhkan pidana maksimal. Biar mereka itu tahu konsekuensi dia melanggar hukum itu harus membayar pidana yang cukup besar atas perbuatan nakalnya itu. Apalagi nanti ada unsur pemberatnya. Dilakukan secara bersama-sama suami istri, orang tua dengan anaknya. Itu akan menjadi pemberat itu. Ya. Ini, meskipun dia nanti mendapatkan kemudahan, segera pulang, tidak perlu harus menjalani masa pidana perampasan kemerdekaan. Ya, dia tetap akan bisa pulang bersama keluarganya, tinggal bersama lingkungan sosialnya. Berikutnya, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya. Iya. Kalau dia sudah membayar denda maksimal, dia akan kembali. Contoh di Amerika, penjatuhan pidana terhadap tilang itu cenderung menggunakan denda. Dan tidak memiliki implikasi, hanya ada dalam catatan kepolisian. Tidak punya implikasi dengan pekerjaan dan macam-macam. Kecuali kalau memang secara kasuistis dia melakukan pengulangan tindak pidana terhadap tilang motor itu sampai puluhan hingga ratusan kali. Mungkin akan ada perlakuan yang berbeda. Dicabut SIM-nya kah? Ya. Dicabut STNK-nya kah? Saya juga menyetujui penyalahgunaan narkotika oleh anak itu harusnya juga dibebankan pertanggungjawabannya kepada orang tuanya. Karena anak bisa memberi narkoba, anak bisa mengonsumsi narkoba, bahkan dilakukan di rumah, itu pasti ada keterlibatan secara tidak langsung dari orang tuanya. Minimal membiarkan anaknya melanggar tindak pidana narkoba. Kemudian pidana denda lebih mudah dieksekusi. Ya. Pidana denda membawa keuntungan bagi negara. Iya jelaslah, dengan adanya pembayaran denda akan meningkatkan pundi-pundi kas negara ya dari orang yang terpidana dalam kasus narkotika. Yang terakhir ya. Sekarang kita bisa lihat. Kalau begitu mengenai ada keadilan yang beragam tadi. Keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Restoratif justice itu sering diterjemahkan banyak. Pemulihan keadilan, apalagi keadilan restoratif, ada yang menerjemahkan hanya seperti itu. Tapi yang penting adalah ada keadilan yang tidak terwujud, tidak terpenuhi. Keadilan masih menjadi sebuah produk yang terkoyak. Karena apa? Karena sanksi pidana atau pembidana yang dijatuhkan itu tidak melihat mengenai kualitas perbuatan dengan kualitas pidananya. Ya. Banyak kan putusan pengadilan yang dikoreksi oleh masyarakat, putusan ini kok tidak memberikan keadilan gitu. Jelas-jelas perkaranya itu mendapatkan opini publik yang luar biasa, tapi hakim cuek. Hakim tidak peduli dengan besar kecilnya putusan yang dia jatuhkan.
berat ringannya putusan yang dijatuhkan. Ini kan aneh. Seakan-akan hakim, jaksa, dan penyidik itu terisolir dari masyarakat umum. Padahal masyarakat umum itu selalu memberikan keterpengaruhan terhadap mereka. Seperti kasus Veliana itu tadi, kalau ini tidak dikontrol oleh masyarakat, pasti sampai dengan putusan yang perempuan istrinya itu yang pasti dijatuhi dengan pidana. Kita lihat apa itu restoratif justice, dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian, cara orang menyelesaikan perkaranya atau menyelesaikan kasusnya. Menurut hukum pidana dengan melibatkan ada pelaku kejahatan di situ, ada korban kejahatan, kemudian keluarga korban, atau keluarga pelaku. Jadi ada 4. Pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban. Dan pihak lain yang terkait. Pihak terkait yang terkait ini siapa? Banyak faktor. Siapa yang dikaitkan dengan perkara ini? Misalnya Komisi Perlindungan Anak dikaitkan ke situ. Bapas, Badan Pemasyarakatan dilibatkan di situ. Atau petugas profesional yang independen dilibatkan di situ. Ya. Untuk mengambil apa? Contoh dalam tim asesmen terpadu. Pada saat anak rekomendasikan apakah anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika itu mau diteruskan ke proses pengadilan ataukah dihentikan karena ada pertimbangan-pertimbangan terhadap sisi anak tadi, ya. Itu perlu melibatkan mereka menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Ya, untuk mencari penyelesaian yang adil. Belum tentu anak yang mencuri itu kalau dia dibawa ke pengadilan kemudian dipidana 3 bulan itu dinyatakan adil. Belum tentu. Malah bisa sekolah di LP tambah pinter yang awalnya hanya mengambil Pepsodent atau odol yang kecil yang harganya mungkin tidak sampai 2.000 karena yang memaksa ini adalah pemilik warungnya. Anak ini sudah berulang kali. Kita laporkan saja ke kepolisian. Ya. Pernah di tetangga Pak ini anak seperti itu. Ya alhamdulillahnya ada Babin Kamtibmas yang mendampingi anak tersebut. Akhirnya tidak dibawakan. Tapi diselesaikan dengan apa? Pembayaran sejumlah uang yang setara dengan barang yang dilakukan dikalikan 2. Jadi kalau harganya itu 1.500 berarti 3.000 dikembalikan. Jangan seperti yang terjadi di kemarin yang Pak ini dengar di Polres Tanggamus dan Polres Pesawaran. Si korban dan keluarganya itu minta penggantian ya dari harga HP yang 300.000 dia minta jumlah 6 juta. Nah, ini perlu dikoreksi nih, Bill. Kok sampai bisa seperti itu? Ya, ini namanya negi, gantian. Dia melakukan pemerasan, melakukan pengancaman. Ya. Apakah kalau dia dipidana itu menjadi impas dengan itu? Yang enggak. Wong ketentuan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah mengatur. Ya, mengatur anak-anak yang tidak boleh dibawa, tetapi harus misalnya direhabilitasi, atau dihentikan perkaranya itu. Ini para mahasiswa sekarang ya, sekalian ya. Minggu depan kita lanjutkan kembali ya mengenai pengertian restoratif justice ini. Mudah-mudahan barangkali ada yang ingin ditulis oleh mahasiswa ya. Mudah-mudahan ya. Minimal, nah sekarang minimal. Nah, menjadi tugas mahasiswa, tugas terakhir dari mahasiswa sebelum kita minggu berikutnya nanti kita selenggarakan ujian akhir semester. Tulislah sebuah
tugas yang terkait ya, yang menghubungkan antara kajian kriminologi kontemporer terhadap penerapan restoratif justice. Ya, terhadap penerapan restoratif justice untuk mewujudkan keadilan yang sejati atau keadilan yang sebenarnya. Ya. Jadi melihat relasi kriminologi kontemporer melalui restoratif justice untuk mewujudkan keadilan yang sejati atau keadilan yang sebenarnya. Nggak usah banyak-banyak, diketik 7 halaman inti, kemudian ada cover depan, cover dalam, kemudian ada kata pengantar, ada daftar hadir, ada uraian 5-7 halaman, kemudian dikunci dengan daftar pustaka. Oke? Minggu depan ya Bill, dikumpulkan ya, biar menjadi bahan penilaian buat saudara. Saya kira demikian para mahasiswa sekalian. Kalau memang ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan kajian mengenai restoratif justice ini ya, masih banyak. Saya kira demikian. Apa ada pertanyaan, Bill? Tidak ada? Belum ada Pak. Belum ada, baik. Don, Yuen, ada Cukup, pertanyaan Pak. dari kalian? Cukup. Cukup ya. Elgi, ada pertanyaan, Gi? Pak. Mbak Siti, Mbak Rafika? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan memberikan manfaat ya untuk memahami mengenai relasi, kontemplasi, hubungan yang baik antara kriminologi dengan restoratif justice. Saya kira demikian para mahasiswa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sama-sama Mas Pak. Bill dan semuanya ya. Pak ini izin meninggalkan kalian. Terima kasih ya.